Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang peristiwa yang tidak terduga akan nyata sebentar lagi. Seperti apakah itu peristiwanya? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa nantinya menemukan pesan-pesan positif. Oke, baik Pisces, dimanapun kau berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Pisces, peristiwa yang tidak terduga akan nyata sebentar lagi. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Pisces. Kita akan coba lihat. Di bottom of the deck, di sini ada fokus. Nah, seperti kamu masih udah mulai fokus kepada hidup kamu ke depan. Ya. Dan aku melihat kamu mulai fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Contoh mungkin finansial, pekerjaan ya. Mungkin ada juga beberapa dari kamu, kayaknya aku sekarang ini lagi fokus ke pekerjaan aja. Aku belum mau memikirkan cita-cita gitu loh. Dan mungkin ada juga beberapa dari kamu udah fokus nih kepada keluarga. Dan mungkin ada beberapa dari kamu fokus kepada pasangan ya. Entah pasangan kamu itu ya mungkin toksik awalnya, egois, temperamen ya. Mungkin kamu lagi fokus untuk memperbaiki dia, merubah dia ya. Oke, semoga aja apa yang kamu fokuskan ya, itu akan bisa terbukti nyata nantinya. Dan itu mungkin membuat kamu merasakan kayak kaget banget gitu. Ini ajaib banget gitu loh. Ada peristiwa-peristiwa yang mungkin aku fokuskan ya, ternyata itu akan jadi nyata. Oke, yang mungkin kamu ingin memperbaiki finansial, ya akhirnya semuanya membaik begitu. Oke, ya. Nah, satu-satunya ini langsung muncul nih, kesuksesan. Ada sebuah peristiwa yang membuat akhirnya kamu sukses. Mungkin ya, di mana saat kamu fokus kepada suatu pekerjaan, kepada suatu bisnis ya, kepada suatu hubungan, relasi kamu ya, kamu menjaga banget. Di situ akhirnya membawa kesuksesan pada kamu. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga akhirnya kamu lewati yang membuat faktor-faktor akhirnya kesuksesan kamu itu akan muncul. Ya mungkin akhirnya orang-orang mungkin melihat kamu itu adalah seseorang yang baik, yang pantaslah untuk menjadi rekan kerja ataupun dibantu ya. Akhirnya kamu akan mendapatkan itu semua. Ya, sukses akan menjadi milik kamu. Kalau dalam hal pekerjaan, kalau dalam hal percintaan, aku melihat mungkin ada beberapa dari kamu fokus kepada untuk merubah ya, merubah karakter seseorang walaupun sulit ya. Dan akhirnya itu bisa. Contoh misalnya, ada kejadian, ini nyata ya. Ini teman aku sih, gitu ya. Dia punya pasangan. Dia punya pasangan dan pasangan itu kayak toksik banget gitu ya. Mungkin ya mungkin ini dia agamanya muslim ya, disuruh sholat nggak mau ya. Dia mungkin nggak peduli sama pasangan ya. Tapi pasangannya itu kayak kayak dia itu kayak nurut banget. Kayaknya dia setia banget walaupun pasangannya udah kayak membuat dia kayak mungkin ada yang temperamen, ada yang apa gitu ya. Dia kayak bahagia banget. Maksudnya itu bersyukur gitu loh. Bersyukur dia punya suami seperti ini karena mungkin ini dia merasa ini adalah tantangan bagi aku untuk bisa merubah dia. Di situ mulai dia fokus melakukan sesuatu. Mungkin caranya sudah dilakukan ya semuanya. Maksudnya itu dalam misalnya dalam memberitahu dia, nasihati dia, itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita manusia itu kalau sudah dewasa, itu kalau kita ajarkan itu nggak akan masuk ke dalam pikiran kita gitu loh. Apalagi yang dirinya seorang egois, seorang yang toksik gitu loh. Dan ada salah satu cara yang dia lakukan gitu loh untuk merubah diri dia. Dia fokus kepada itu. Fokusnya apa? Ya, dia melakukan doa, dia meningkatkan
spiritualnya dia, ya mungkin ibadahnya kuat, ya malam-malam mungkin dia sholat tahajud. Apa yang terjadi? Sebuah peristiwa yang tidak terduga. Ya, tiba-tiba aja pasangannya itu kayak ingin sholat, mulai membaik, kayaknya hatinya itu sudah dilembutkan, begitu loh. Nah ini begitu sangat merinding ya. Aku mendengarkan cerita ini. Ini nyata, nyata benar. Jadi kalau kita benar-benar fokus, aku pengen merubah dia. Jangan cepat-cepat kita, dia toksik. Ya, aku harus meninggalkan. Kalau kamu belum fokus merubah dia, nah itu ya mungkin berusahalah kamu untuk merubah dia, ataupun caranya ya salah satunya mendoakan dia, karena dia sudah sering melakukan apapun tapi nggak berhasil. Menasehati, membimbing, itu enggak. Ternyata doa adalah satu kekuatan dia yang membuat pasangannya berubah, ya. Karena yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu ya Tuhan ya. Makanya di situ dia tahu. Aku berdoa Kak, aku meminta kepada Tuhan. Siang malam aku tidak berhenti berdoa dan justru aku sambil menangis. Dan yang terjadi apa? Saat dia mulai fokus, dia fokus kepada pasangannya. Dia tahu pasangannya itu adalah orang yang baik. Orang yang intinya orang baik. Ternyata memang benar ya Allah. Ya intinya apa ya? Sampai detik ini itu hubungan mereka baik-baik saja. Justru makin bahagia. Mulai pasangannya itu menunjukkan rasa sayang, empati, dia mulai peduli, dan dia menyadari kesalahan dia selama ini. Ternyata saat kita mulai fokus untuk merubah dia dengan cara kita meminta kepada Tuhan, semua itu akan berubah. Oke? Nah, sukses. Sukses dia merubah ya, merubah pasangannya. Yang dulunya mungkin dia temperamen, dia egois, dia emosian, dia toksik banget, dia mungkin manipulatif, suka bohong ya. Sekarang jauh berbeda. Dia menjadi lebih baik dan keluarganya menjadi bahagia. Itulah ya. Semoga aja bagi teman-teman yang punya masalah seperti itu ya, cobalah surrender kepada Tuhan ya. Fokus untuk memperbaiki dia, lakukan segala cara ya. Dan satu-satunya cara yang paling mujarab itu adalah ke Tuhan ya. Nah ini ritual ya. Nah ini ritual yang mungkin yang dilakukan saat dia mungkin beberapa dari Pisces mungkin sudah fokus nih dalam pekerjaan. Kalau dari percintaan yang tadi ya sudah aku katakan ya. Kalau di sini tentang pekerjaannya kamu, mungkin ada beberapa dari kamu kayak, aku kenapa ya? Setiap bekerja nggak pernah adanya yang nyaman. Setiap aku bekerja di sini, aku merasa nggak betah gitu ya. Terus aku buat usaha, bangun bisnis, nggak pernah jadi gitu loh. Apa yang salah dari diri aku gitu? Ya mungkin di situ kamu mulai sadari, kamu kembali kepada diri kamu. Ini kan jagung, jagung itu kan di dalam ya ada kulitnya gitu ya. Kalau kita buka, kita tahu nih isinya seperti apa, bagus atau enggak gitu. Ya mungkin ini ritual ya, seperti ritual yang akan kamu lakukan. Apa yang harus kamu lakukan lagi untuk kedepannya begitu ya. Pisces, ya mungkin itu tadi sama halnya dengan yang aku ceritakan tadi ya, dimana mungkin kamu sudah melakukan segalanya, ini, merubah itu, merubah pola, rencana, planning, dan lain sebagainya. Tapi tetap nggak ada satupun yang berhasil. Nah, disitulah mungkin kita butuh untuk apa ya, batin kita untuk mendekatkan kepada Tuhan semesta. Karena nantinya peristiwa yang tidak terduga itu akan nyata saat kita sudah minta kepada Tuhan. Di situ nantinya kamu akan merasakan ya, apapun yang menjadi impian kamu, semua akan bisa terrealisasikan. Ini ada cleansing, ini lemon. Ya, beberapa dari Pisces, aku melihat ada peristiwa yang tidak terduga yang akhirnya bisa membuat kamu membersihkan energi-energi negatif. Ya, mungkin di sini sebentar lagi ini kamu mungkin akan lebih positif thinking, lakukan hal yang positif juga ya. Karena peristiwa-peristiwa yang mungkin sudah kamu lewati, ada peristiwa yang tidak terduga yang membuat kamu harus benar-benar kayak membersihkan energi ini. Contoh mungkin ya, aku sudah melakukan semuanya Kak, aku sudah berdoa, aku sudah ini, tapi tetap aja seseorang ini tidak bisa berubah gitu loh. Dan pekerjaan aku tetap juga tidak nyaman di sini gitu. Nah, mungkin salah satunya cara kamu membersihkan diri kamu dari energi-energi itu. Contoh mungkin melepaskan dia, menjauhi diri, membatasi diri. Ya, mungkin apalagi di tempat kerja itu banyak orang-orang yang toksik ya. Kamu membatasi diri dari mereka-mereka yang membuat kamu tidak nyaman.
jika kamu masih bertahan gitu loh. Tapi kalau kamu sudah membatasi diri nih, kamu sudah bertahan tapi tetap juga nggak nyaman, tetap juga ada gangguan, ya udah, kau bersihkan diri kamu dari semua itu. Intinya ya keluar dari zona itu. Oke. Nah, Pisces, aku melihat kamu akan mendapatkan satu kemenangan, victory. Kamu akan mendapatkan sebuah penghargaan juga di sini. Satu kemenangan, apa yang kamu inginkan di sini akan bisa kamu raih. Ya, contoh sukses ya. Jadi sebentar lagi ini beberapa dari Pisces, apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini itu akan kamu dapatkan. Kamu akan memenangkan semua perjuangan kamu selama ini, ya. Oke. Stimulation, chili. Nah, ini kayak apa ya? Ini seperti ini cabai ya. Cabai rawit pedas gitu ya. Di sini akan ada perubahan ya. Stimulation. Akan ada perubahan di dalam hidup kamu. Saat kamu benar-benar fokus kepada suatu hal yang menjadi mimpi kamu, impian kamu ya, maka di situ akan ada berubah ya. Kamu harus yakin itu. Oke, kita akan coba lihat dengan kata tarot. Apakah yang terbaca di sini buat Pisces? Kita akan coba lihat apakah yang terbaca buat Pisces. Oh, kita ulang kembali, ada 3. Oke, satu lagi. Ya. Ada Ace of Cup. Nah, Pisces, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini ada Aries, Leo, Sagi. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada kartu Death, Scorpio. The Chariot, Cancer. Dan ada The Hangman. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Pisces. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, Pisces. Aku melihat di sini ada Ace of Cup. Tentang sebuah fokusnya kamu ya. Dan di sini aku juga melihat ya, mungkin ini tentang seseorang yang mulai memfokuskan kamu juga. Ternyata seseorang itu memiliki perasaan yang cukup besar kepada kamu. Atau sebaliknya, kamu di sini yang memiliki perasaan yang cukup besar, cinta, rasa yang berbeda dari biasanya ya. Dan mungkin itu juga yang akhirnya membuat banyak hal-hal yang tidak terduga datang, muncul ke dalam hidup kamu. Ya, mungkin selama ini kamu merasa kayak tidak mungkin nih bertemu dengan seseorang, atau kamu merasa kayaknya aku lama deh akan berkomitmen dengan seseorang, atau aku kayaknya lama akan bertemu dengan orang yang tulus gitu. Kenapa? Karena aku nggak merasakan gitu loh. Ada energi-energi itu muncul. Tapi ya mungkin tiba-tiba aja nih ada peristiwa yang tidak terduga, ya mungkin ada pertemuan antara kamu dengan dia ya. Karena di sini ada Three of Pentacles. Three of Pentacles ini adalah gambaran di mana kamu ya mungkin akan menjalin satu hubungan kerjasama dengan seseorang ya, dan ini mungkin tidak kamu duga juga, dan ternyata seseorang yang menjadi rekan bisnis kamu, rekan kerja kamu, dia menyukai kamu, dia punya perasaan yang cukup kuat kepada kamu. Oke. Dan seseorang itu benar-benar kayak memikirkan kamu sudah sejak lama ya, sudah sejak lama. Pernah sempat dia kayak ingin melupakan kamu, pernah sempat dia ingin berhenti untuk berharap gitu ya, pernah dia juga sempat untuk kayak melupakan kamu, tapi tetap tidak bisa. Seolah-olah energinya itu kayak ketarik oleh energi kamu, dan dia sulit untuk melepaskan. Disitulah mungkin banyak cara Tuhan yang untuk menyatukan seseorang dengan cintanya ya, termasuk mungkin kamu di sini Pisces, dimana mungkin kamu yang sudah lama single ya, dan akhirnya
hadirlah seseorang yang mungkin ya dalam hubungan kerjasama awalnya, tapi di dalam hubungan itu tercipta suatu hubungan yang mungkin lebih intens lagi. Karena apalagi dalam dunia pekerjaan ya, kita ketemu setiap hari gitu ya. Bukan 24 jam ya. eh, dari Senin sampai Jumat itu kan ketemu terus tuh, ya. Jadi ya pasti tidaknya pasti ada rasa gitu loh. Apalagi yang mungkin dia perhatian sama kamu atau kamu yang perhatian sama dia. Jadi di situ muncul seakan-akan kayak ada ketergantungan antara kamu dengan dia, ya. Nah, di sini aku juga merasakan ada kartu date ini ya mungkin kamu ataupun dia pernah kayak merasa ragu gitu loh. Karena mungkin ada masa lalu nih. Masa lalu dulunya kamu ataupun dia merasa aku dulu punya masa lalu yang cukup rumit sih gitu. Dimana dulunya mungkin aku ketemu dengan orang yang salah, orang yang hanya memanfaatkan. Jadi saat ada pertemuan ini, aku takut juga gitu loh. Aku khawatir juga nantinya aku juga dimanfaatin, apalagi di sini kita kan dalam hubungan kerja sama, ya. Jadi bisa saja mungkin dia membutuhkan aku karena apa? Karena untuk pekerjaannya dia gitu. Terkadang kan kita ada seperti itu ya, memanfaatkan seseorang demi pekerjaan kita, ya, ada. Tapi aku merasakan buat Pisces di sini, kamu akan bisa mengendalikan semua itu. Kamu akan paham, ini baik nggak, pantas nggak buat aku. Seseorang ini bagus nggak gitu loh. Dia manipulatif nggak. Jadi di situ kamu akan bisa tahu. Di chariot ini kamu akan bisa mengendalikan kondisi dan situasi kamu nantinya. Saat mungkin terkoneksi dengan dia atau mungkin saat kamu dengan dia kayak berinteraksi gitu ya. Nah, di situ kamu akan merasakan. Oke. Nah, di sini juga ada The Hangman. The Hangman ini ada satu perubahan ya. Perubahan di mana kamu ataupun dia merasa ingin, aku pengen merubah kondisi kita, hubungan kita gitu loh. Aku nggak mau senyaman ini gitu loh dengan kamu karena seperti tidak ada tantangan. Kita nyaman di pertemanan dan memang otomatis nyaman lah gitu ya. Kalau udah sering bersama, sering melakukan hal-hal yang sama gitu ya, kan jadi nyaman dan dia pengen keluar dari zona itu. Aku pengen menjadikan kamu itu pasangan aku gitu loh. Itu yang mungkin dia pikirkan. Ya, karena di sini ada sebuah perasaan, ada sebuah cinta yang mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu. Bisa saja seseorang itu. Seseorang yang mulai memikirkan kamu, seseorang yang mungkin mulai ya ada rasa yang cukup besar kepada kamu. Inilah perasaan yang mungkin dia miliki. Pisces. Oke, nah semoga aja apa yang kamu harapkan di sini bisa tercapai. Ya mungkin ini juga tentang fokus ya, kamu mulai fokus kepada seseorang yang mungkin mulai menyukai kamu, atau kamu mulai fokus kepada seseorang yang mulai dekat dengan kamu. Ya di situ kamu mulai mencoba untuk melakukan hal-hal ya, tentang diri kamu, mungkin cara kamu ke dia, cara bicara kamu ke dia gitu ya, tindakan kamu ke dia, itu kamu perhatikan benar. Karena apa? Karena ada rasa yang muncul ya pada diri kamu untuk dia. Oke? Nah, Pisces mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur ya, walaupun tidak resonate. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.